Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husna al-khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أبو العباس أحمد ابن أحمد الفاسي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين في الدارين آمين. وما صام شهرا كاملا dan tidak berpuasa Nabi syahran kamila akan sebulan kamilan hal sempurna illa Ramadhan, kecuali akan bulan Ramadhan. Wa rubbama aftara fihi, dan terkadang muka membatalkan puasa Nabi fihi di dalam Ramadhan, yakni fis safar, di perjalanan. Wa raghaba alaihi salatu wassalam fi, sudah selesai di situ. Artinya Nabi SAW tidak pernah puasa satu bulan full kecuali di bulan Ramadan, yang artinya beliau itu mensunnahkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh semua umatnya. Artinya seandainya umat itu ada keinginan, maka semuanya bisa melakukan. Tidak ada yang berat di dalam melakukan sunnah Nabi SAW. Adapun di bulan Ramadan, dalam situasi tertentu Nabi SAW juga muka di safar, misalnya kalau di dalam fikih di antara rukhsahnya itu ketika sakit. Bahkan di dalam syarahnya kitab Is'af Ahli Iman itu ada seorang ulama yang mengatakan satu pendapat di mana apabila ujung daripada jariku itu sakit, maka aku berhak untuk berbuka puasa, artinya tidak puasa. Tapi yang jelas di hadis-hadis yang lain itu diterangkan bahwa satu hari kita berbuka puasa tanpa alasan udzur yang memang syar'i, maka satu hari di bulan Ramadan itu tidak akan bisa diganti setahun dalam keutamaan puasa Ramadan itu sendiri, karena saking mulianya bulan Ramadan. Bulan Ramadan luar biasa. Jadi kalau di Yaman itu ada istilah apa namanya, tarawih hatam semalam. Itu di Hadramaut, kalau tidak keliru Masjid Ba'alawi. Jadi itu mulai tarawihnya, kalaupun tidak hatam tapi banyak dapatnya itu. Itu mulainya dari jam 11. Jam 11 mulai tarawih sampai sampai 1 jam sebelum subuh. Sahur nunggu subuh. Subhanallah. Jadi Habib Umar bin Hafid itu katanya itu tiap malam menjadi imam di pondoknya. Di pondoknya sendiri jadi imam. Itu banyak, 1 juz minimal itu. Anggaplah 1 jam, 1 jam setengah. Setelah itu orang capek, banyak kan santri capek, ada yang ngaji, ada yang istirahat. Habib Umar setelah di situ, kalau tidak punya tugas ngajar atau sesudah tugas mengajar,
itu masih berangkat ke Masjid Ba'alawi ikut tarawih yang semalam suntuk itu. Jadi maringi imamin ki norok tarawih. Sehingga terkenal di sana di Masjid Ba'alawi itu tarawih 100 rakaat tiap malam. 100 rakaat tiap malam. Jadi Bani Muhammadiyah, Bani NU. Jadi Muhammadiyah kun Pak Salam kan. Mon NU belum pecah. 10 salam lain witir. Menikah toh kadang Pak Salam, kadang 6 salam, kadang 7 salam, iya sesekut karena tak ya aku yang sebagai orang NU bukan 10 salam kan. Bentar menikah gini kan, ini bulan gini kan kengkun lakar di dalam kitab-kitab itu memang di yang diterangkan memang 10 salam 20 rakaat witir 3 gula ngocak kancah-kancah engkau tersos saja kau teng jalanan antara wis separo bae lemak kengko witir deki mun bade se nyempurna gina maki meri witir tak rapah salat tarawih boleh. Namun afdalnya witir dijadikan yang terakhir, afdalnya. Jadi Nabi pernah tarawih witir ben imam. Tarawih tak lengkap ki teroma lengkap ada 20 rakaat, tambahin tak apa. Kayak tak usah witir kok. Boleh. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. ورغب عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عاشوراء dan raghbah menghimbau Nabi alaihi salatu wassalam di dalam memuasai yaum Asyura wa iktar siyam fi syahri Muharram dan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Wa qala, jadi kalau niat puasa di bulan Muharram itu jangan cari mandi. Apa sebulan Muharram? Mandi. Empu-empu, pendekar-pendekar niku mun bulan Muharram nika apa sakepi mangkan dimanti. Kamu itu kelasnya masih kelas bawah. Bagaimana cara menjadi kelas atas? Kenapa kamu puasa di bulan Muharram banyak sekali? Ittiba'an bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru itu kelas. Mungkin kelas atau manti itu apa? Orang yang manti itu mulia. Semulia-mulianya kemantian itu ketika bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada karamah di atasnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tiada daripada hari-hari yang ada pun amal film ayyam itu lebih cinta kepada Allah daripada hari-hari 10 yakni Asyratul Hijjah, 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah awal. Jadi menabi baaban kun saya jelas tapi jelas pun bulan. Yom artinya berdasar apa sebenarnya tak apa sah. Sepaling jelas siapa sah nikah Yom Nahar. Anggona imsak rekan kun. Sampai pada telas. Mempahadiri tak teman-teman mungkin kata. Malah ki asiaran padari kadang. Saya apa saja saya enggak apa sah. Jaga kopi keluarga padari gini kan. Pas ada air telas kan semangat rekan. Kan semangat 45 men arena. Mun sebelumnya tarawih karena banyak sibuk, napa boleh Arafah banyak sibuk, tinggal boleh ngala yaum nahar we. Qalu berkata sahabat walal jihad fi sabilillah. Dan tidak jihad fi sabilillah artinya tidak ada yang lebih afdal walaupun jihad fi sabilillah. Qala sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah. Jadi walaupun jihad fi sabilillah kata beliau dalam masalah ini dari satu sisi mungkin ya di situ puasa 10 hari di Asyrul Awail Dzulhijjah afdalnya luar biasa.
illa kecuali rajulan, seorang laki-laki, kharaja yang keluar, rajul binafsi, dengan dirinya rajul, wa malihi, dan hartanya rajul, perang mengorbankan jiwa dan hartanya, falam yarji, maka tidak kembali, artinya gugur, ya rajul, min dzalika, dari itu, bisyai'in, dengan suatu pun. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa atba'ahu sittin min syawal fa ka'annama shama ad-dahra kullah. Barang siapa yang puasa man akan Ramadan dan mengikutkan menorok muntek man hu akan Ramadan bisittin min syawal, dengan 6 hari dari Syawal. Ada yang mengatakan ini apa namanya, tatabbu, betul-betul bil ittisal, artinya mulai tanggal 2 sampai tanggal 6. Nikah afdalnya tidak bisa ki cecel tak apa, sepenting tetap bulan Syawal. Fa ka'annama shama ad-dahra kullah, maka seakan-akan berpuasa man akan masa kullah, semua ya dahr, artinya setahun. Maka sebagian ulama memakruhkan puasa telasan petok, karena telasan petok mereka telasan sittin min syawal. Itu telasan petok, ada sebagian yang memakruhkan ulama, karena kinikah telasna orang se apa sa 6 hari bulan Syawal. Mencikatir kocak ada kan, bahwa apa sebentar petok saja telasan topa. Toleh bahas je makro je cikatir. Ban ke ngabas mo liri berin je betul bahasa orang. Ari itu depan ke makro isi raki ke orang. Mun depan ke bahasa tanya raki. Waqad kariha Malikun wasalaha bisyahr ba'da yaumil fitr. Dan sungguh memakruhkan siapa Imam Malik wasalaha akan menyambung sittim min Syawal bisyahr, akan atau dengan bulan ba'da yaumil fitr, sesudah hari telasan Petra. Tetapi Nabi Imam Malik makro tanggal 2 pas amula ya. Tanggal telok. Tanggal kita Imam Syafi'i tanah. Walam yakrah ghairuh, dan tidak memakruhkan akan wasl siapa selain Imam Malik. Kalau selain tak apa. Deki kau nurul Imam Malik kok tanggal 2 tak bahasa kok bila saya bahasa. Yang pada tak itu mereka tanggilan. Ya, hari yang nyari celah-celah si makrong, no menurusan sudah benar. Dan kalau pai bahan abu. Aduh ya Allah. Paling nakal apa asal ke gula. Sengaja mulai Mekah. Paling nakal gula. Gula mun apa asah ngaji gula tak semangat. Ngaji gula tak semangat. Mun gula apa asah ketur mas. Mun cakan centen. Teng apa sabajan sehat gula di kancah shaimud dahr Baidawinya mana. Jadi kancah pada bentretan iki buru Rabu di Mekah mangken pada nengi situ Bondo. Jadi Baidawi ini ke shaimud dahr. Tak buang buah apa kan 3 tahun apa sedahar. Tak buang bu. Mari kini ke Daud 3 tahun. Mari kini ke dahar boleh. Mari kini Daud terusan. Tak teman toba ngaji. Bahkan kami dulu waktu sama-sama di Mekah pada bujangan sekamar nikah saroma 3 kamar 13 orang datang ngaji di Simaki pagi, ada air tamis kenyang minum air kelep tedung gini wong ngadi ordinasi Baidawi apa sah deki biasa kalau 1:30 mari duhur ngiding cakancan nikah biasa na tanah persiapan para asar kan saya ngaji ke Jabir ki tak ngaji yang ki ngaji Quran siap ke sayyid. Jadi jaga tedung biasa na tanah nika pun masa kapi siapa saya tanah lagi mun ipaki aing tada aing kan ada si bulak kuregan mereka nomor dari tamis aing kan ada suara ada si di nomor 5 hari ada suara tedung pas kapi. Tapi kalau 1:30 aja ketemu beda aing Zam-Zam. Saya sih datang Zam-Zam. Saya beri Zam-Zam
Betul, benar orang yang berdiri gitu. Padahal ento orang dari atas gunung ke Masjidil Haram ini konsumsi. Apa sah nginumin sih tak? Subhanallah, orang gini barokah orang, masya Allah. Motoran oleh mamiki se nomor 4 kini ke gula ya ceki bro. Ayo nak ikut saya nak, langsung pak keliling. Mau talang kong dia ajak ajar dan rajinnya. Ini kamu ngajak pakai lu sampai ke semua jadi pikiran amit kayak gini. Kalang kok potong bedawi. Ya no, yang juang kok dina menanong ni kemudian apa sorot hina kau pilih. Anu orang. Cik padat benar. Naam. Qad yuttafaqu 'ala al-karaha lima uhditha min tasmiyati yaum sabi'il 'id bi'idil abrar. Naam. Ya, qad yuttafaqu sungguh disepakati 'ala al-karaha atas kemakruhannya lima bagi perkara uhditha yang diperbaharui perbaharui artinya bid'ah itu. Dulu ndak ada nama seperti itu. Min tasmiyati yaumi sabi'il 'idi dari menamakan hari ketujuhnya hari raya bi'idil abrar dengan nama Idil Abrar. Ini makruh kata ulama. Lima yatarattabu ala dhalik, karena perkara yang tersusun ma ala dhalika atas itu tasmiyah min mafhumi hadzal kalam wa ghairi, dari mafhumnya ini kalam dan lainnya mafhum hadzal kalam. Wala hajat lil mu'min fi mandubin rubbama adda ila muharramin aw makruhin. Wala hajata, dan tiada hajat bagi orang mukmin fi mandubin dalam suatu kesunahan rubbama terkadang ada anak keaki menyebabkan ya apa namanya tasmiyah ila muharramin au ya apa ahdatsa yakni ma'uhdisa ila muharramin, kepada yang diharamkan, au makruhin, atau yang dimakruhkan. Tidak usahlah kata beliau ini kita ngasih nama itu kalau tidak ada di dalam syariat. Oh, yang betul telah santo tobat udah rumah boleh lagi angkum nerok si makro. Indonesia ini kan luar biasa. Indonesia, jadi ketika kita berhadapan dengan hukum seperti ini, telasan topak lebaran ketupat, dan jika dinamakan Idil Abrar ini dimakruhkan. Jadi menamai telasan topak makruh enggak itu? Apa makna telasan topak? Karena telasan itu memang ramai dengan ketupat. Jadi menabi kita melirik ke hal-hal seperti ini mungkin makruh, tapi pada rumah boleh. Umat ni kemontai pas nikah, buat nikah dibuli berumah. Iyalah ya. Terus orang Gusti Allah boleh makruh. Mau makruh itu tidak baik. Iya, kenapa sekali? Menurut telasan topan ini kita apa sah? Nah, kan pas menyebabkan hal yang lebih tidak baik ke masyarakat. Masyarakat mayoritas awam lebur dengan kalimat-kalimat itu. Ketika kalimat itu tentang dengan sedemikian rupa, maka akan menyebabkan nufur atau tamfir kepada umat. Umat pas lari. Sementeng letak haram, tak haram. Tak haram. Itu ketika nama itu dicopot misalkan akan menyebabkan orang tak puasa. Letak orang lepasang deh, telasan topak. Sementeng orang apa? Perkara makruh. Pada penapanya mana? Mak takir kini karikan. Perkara subhat saos, perkara subhat, harta subhat telepon kemarin itu. Ketika yang memerintahkan memakannya seorang ibu, wajib jong terjadi. Oleh kamu ni kepesebu, ibri Jokowi, kedua Jokowi ni nak menjajat pesen negara jadi beri. Pas orang kecek waran,
nika syubhat istilah pemerintah bu can potrana rekan potrana cewaro numpang kakan jong kakan kok tarida bentak ngakan wajib dah karena suruhan seorang umi, perintah seorang umi itu wajib qat'iyan. Sedangkan ini masih syubhat. Saya kemarin kan bercerita tentang Syekh Jamil ketika baru-baru mengaji kepada Syekh Ahmad Jabir. Syekh Jamil ini Wahabi dulu, Wahabi, ngaji ke Syekh Jabir, nanya bagaimana hukumnya saya disuruh membeli rokok oleh ayah saya sedangkan rokok itu haram. Wahabi dia, sedangkan memenuhi suruhan orang tua hukumnya wajib. Kemudian Syekh Jabir ya meliaki pasti meliaki panji rokok kan itu haram melihat rokok, haram rokok ajir mukhtalaf fih, sesuatu yang masih diperdebatkan, tidak qat'i. Sedangkan yakni ta'atul walidain wajib qat'iyan, tidak ada khilaf sama sekali. Wa minas sunnah, dan yaitu sebagian dari sunnah at-taksir fi safar, adapun mengkosor di dalam perjalanan, mengkosor salat. Ketika disunnahkan kosor ini apa namanya? Sunnah kosor. Kok sunnah? Boleh. Loh. Karena kita ikut kajian Nabi. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, salatus safar rak'atan. Adapun salat safar yaitu 2 rakaat. Faman khalafa sunnata kafar. Maka barang siapa yang menyalahi iman akan sunnah maka kafir ya man, yakni wallahu alam, yakni menghendaki Umar wallahu alam akan makna tahawunan biha. Jadi khalafa hale tahawunan, atau karena tahawunan hale meremehkan akan sunnah, wahtiqaran dan menghinakan akan sunnah ba'da tahaqquqiha, setelah nyatanya sunnah. Jadi ini sunnah, Kanjeng Nabi melakukan dalam beberapa perjalanan nih mengkosor. Ini sunnah. Enggak, tak sunnah. Nah, ini masalah besar, ini bisa kafar betulan, kufur betulan, minimal kufur nikmat. Karena Allah dalam sebuah hadis di mana Allah itu senang ketika hukum yang berat dilakukan, maka ketika ada hukum ringan Allah juga senang apabila dilakukan. Dispensasi dari Allah. Oh alhamdulillah, dopres apanya yang mana? THR saya saking amankan kan aneh hadiah dari Gusti Allah menoreng safar ini kan apanya yang mana? Sunnah qasar. Kada tafriq bainat tayammum wal wudu, yaitu seperti itu juga minas sunnah, adapun memilah antara tayammum dan wudu. Inda ta'ayyuni kullin minhuma fi mahalli, ketika wajibnya tiap-tiap satu dari keduanya fi mahalli, di tempatnya. Kul idil amru bihima min rabbin wahid, karena adapun perintah dengan keduanya yaitu dari Tuhan yang satu. Fakama wajib hadha fi mahalli, maka seperti yang wajib apa ini di tempatnya hada, wajib hada fi mahalli. Kalau di musyar ilaih misalkan gini, maka seperti yang wajib hada apa ini wudu fi mahalli, di tempatnya wudu, wajib maka wajib hada apa ini tayammum fi mahalli, di tempatnya hada tayammum. Fa wajib an yakuna al muslim, maka wajib apa harus ada siapa orang Islam thayyiban nafsi, yaitu baik hatinya, bikullin minhuma, dengan tiap-tiap satu dari keduanya, ala sawa, atas sama. Artinya mun pun kering misalkan nikah tak oleh can dokter kamu jangan nyentuh air, kalau nyentuh air kamu bahaya, maka di situ wajib tayammum. Enjok kok pakun dar apa pakun ngalah wudu bisa haram kan, ngalah wudu jadi bisa haram karena bahan menjerumuskan diri kamu itu akan kehancuran. Wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. Jadi ketika nyaman tidak apa tidak betok tidak asem mereka kok ada yang mau masih oh ndak aing punya
Bentar sakit bener mah. Saya kata rokok apa amun. King gule terus terang, gule ngamalaki kadang madhab Imam Ahmad ketika pon sengkang ala wudu, tenggang ala wudu, tapi benih kewajiban. Teh dunga kadang gule, teh dunga. Kadang teh dunga, cek sengkang ala wudu, teh dunga gule teh mau. Ini tahu sarot torom ya kan? Jadi gue teh mau, terus teh dunga tak hadas sudah. Jadi teh mau, ngalak se pendapat sedhaif dalam satu mazhab dengan dipadu dengan pendapat dhaif di qadhiyah yang lain. Debunya saja sudah bukan mazhab kita. Ini misalkan mazhab Maliki, ini debu sudah. Ada debunya pasti. Ini berdebu. Kita tidak bisa lahu gubar. Syafi'i tidak boleh. Tapi Maliki boleh sudah. Ini ada debu pasti. Tidak mungkin di suatu tempat tidak ada debu kata mereka. Kemudian tanpa illat, tanpa alasan yang kuat kok tayamum ketika bukan dalam perkara wajib. Ada sebagian ahnaf yang membolehkan. Jadi gulo noro sedhaif dari berbagai segi. Tapi bukan masalah wajib. Saya enggak nih. Saya enggak baik sebab ini wajib. Terote dunga kun tejuna terote dunga tak hadas. Tak pakun terot di wudu gula. Lianna al-wudu silahul mu'min. Wudu. Ya makai tak andi semantih rekan silah wudu makai seron kodon kan kita yemong. Kita tak setacam wudu saya mula. Yang terotan. Wazuhdu fid dunya aslu kullil khair. Adapun zuhud di dalam dunia yaitu asal segala kebaikan. Walaysa zuhdu bitahrimil halal, dan tiada apa zuhud yaitu dengan mengharamkan yang halal. Ini mantap ini. Definisi ini mantap, super mantap Canggi Busro. Super mantap ya. Walaysa zuhdu bitahrimil halal. Dan tiada apa zuhud yaitu dengan mengharamkan yang halal. Wala, dan tidak biidha'atil mal, dengan menyia-nyiakan atau membuang-buang harta. Wa innamaz zuhdu an takuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadik. Dan pastinya adapun zuhud an takuna itu harus ada engkau bima fi yadillah, dengan perkara yang ada di tangan Allah, awthaqa yaitu lebih percaya minka darimu, bima fi yadik, dengan perkara yang ada di tanganmu. Nah, pesannya zuhud definisi beliau itu, kita lebih percaya akan pertolongan Allah daripada pertolongan manusia. Yang artinya kita harus berusaha selalu menyesuaikan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Siddiq radhiyallahu anhu, As-Siddiqul Akbar Sayyidina Abu Bakar, alamatu khurujid dunya minal qalbi badluha 'indal wujud wa wujudur rahati minha 'indal faqdi. Ini termasuk tanda-tandanya al-khuruj minad dunya, artinya zuhud. Adapun tandanya keluarnya dunia dari hati, menurut tak libur sekali ketunya. Apa tandanya? Ya, badluha 'indal wujud, yaitu memberikannya dunia, mengorbankannya dunia, 'indal wujud, ketika ada. Mandi pas ibaki. Wa wujudur rahah, dan adanya ketenangan minha dari dunia, indal fakti, ketika tidak ada. Mun bodoh jor-joran anu sedekah. Kanjeng Nabi SAW ketika atau setiap datang harta dari luar negeri, hadiah para raja, duhur datang, isya sudah habis. Jadi pernah Nabi SAW mau sholat di masjid malam-malam, sholat Allah, bawa takbir, sesudah qomat, bentar dulu, masuk ke rumahnya. Setelah itu keluar, qomat boleh, langsung takbir. Ditanya oleh sahabat, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Saya masih tersisa
harta di dalam rumahku itu yang belum saya sedekahkan. Saya tidak mau harta itu walaupun sedikit menjadi beban saya di dalam sholat saya. Apa tadi ongku? Tiba-tiba ada pikir nang orang lagi. Subhanallah. Ini cerita orang-orang suci. Orang-orang suci nggak nikah. Ya kalau kita akan setenang menjanji hadir mundi PC. Namun tadi PC sudah tenang. Maka mon ikan tu nikah dengan Sidina Abu Bakar. Alamatu khurujid dunya minal qalbi badluha 'indal wujud. Ketika berada langsung ditasarrufkan fi sabilillah 'alal fuqara wal masakin wal aramil wal aitam, dan ketika tidak ada roha beres kan. Alhamdulillah cik seneng aku setia, seneng kok der tadi bisa. Allah mundi bisa sibuk demam ber adi bisa kok sibuk ya naraki kon pipi naraki kon coba saya sentil sedikit Ketuan Bashir nih. Saya banyak dengar ceritanya di antara dari namanya mana dari Nobel dari mana juga Ketuan Bashir ya kon mana bingung aku ngobang nikal tak neng buja sila ko entar kata tangke nyambi telur nyambi beras nyambi sarong kaki pae udah kacen kejelo keluna Allah rahmat mias tibi nyambi tibi neng teng tibi ya tora tibi pareng kaki tibi kaki tatang kegas nyambi telur nyambi nikah artinya ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikah masya Allah nanti anu inter cak kanca lagi kini jasa kenga kerobel kanca kuwi saja kulaku berenang kerobelnya melepuk berenang muncek berenang intaren nikah bulan di anu berkimpian nikah mainga ke kulempian ke bongking masya Allah silaturahmi wa akhlaqus sunnati wa adabuha katsira. Adapun akhlaknya sunnah dan adab-adabnya sunnah yaitu sangat banyak. Faman arada tahqiqaha, maka barang siapa yang ingin mentahqiqaha, akan mentahqiq akhlaqus sunnah wa adabuha falyutali', maka hendaknya melihat man akhir adabil kasbi, akan akhirnya adab al-kasbi berusaha dari kitab Ihya Ulumuddin. Allah. Jadi beliau ini juga menukil dari Ihya Ulumuddin. Tapi nukilannya ringkas sedikit dan lebih banyak fikir dati di sini. Al-faslu tsani, adapun pasal yang kedua. Apa yang dimaksud pasal kedua dari apa itu? Daripada nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, mengikuti sunnahnya. Dua, ikramu qarabatih, memuliakan kerabatnya Nabi. Wa amma ikramu qarabatih sallallahu alaihi wasallam, maka dan adapun memuliakan kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Allah taala, maka sungguh berfirman Allah taala, qul la as'alukum alaihi ajra, katakan Muhammad akan lafaz la as'alukum alaihi ajra, tidak akan minta aku kepada kalian alaihi atas dakwah ini, atas yakni ta'lim, atas apa menyampaikan Al-Qur'an, ajra akan ongkos. Gula ni kada uang ngajak impian ngajak sambian, tak minta ongkos illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta di dalam kerabatku. Qala Ibnu Abbas, yani la tu'du qarabati, tafsirnya illal mawaddata fil qurba, jangan kalian sakiti qarabati, akan kerabatku. Subhanallah. Wallah muskilah. Muskilah habaib. Ya Allah. Habaib isakein habib pesera bisa lagi hancurongku lambat laun mentak cepat ki yang tosaki ki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza min qail, dan berkata Allah azza min qail, yang sungguh yang maha tinggi Allah, min qail dari orang yang berbicara, min itu bukan man ya. Innama
yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, pastinya menghendaki siapa Allah, liyudhiba ankum, akan menghilangkan Allah dari kalian ar-rijsa, akan najis, yang dimaksud syirik. Ahlal bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathiran, mensucikan Allah kepada kalian dengan mensucikan. Qala ba'dul ulama radhiyallahu anhum, yu'taqadu fi ahlil bait, diiktikadkan di ahlil bait. Ini maksudnya himbauan kepada kita, bagaimana kita orang-orang tasawuf, orang-orang sufi bersikap kepada ahlul bait. Ahlul bait yang tidak hanya alim, tapi juga ada yang zahirnya ini menyelempang dari syariat dermah. Di dalam menafsiri tafsir sebagian tafsir ayat ini dalam versi tasawuf, sebagian orang-orang sufi ini dikatakan di bawah ini pendapatnya Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, sahib yakni al-fusus atau sahib al-futuhat al-makkiyah. Diitikadkan di dalam ahli bait annallah, apa sungguhnya Allah tajawaza, itu mengampuni Allah, an jami'i sayyiatim, dari semua dosa-dosanya ahli bait. Teti dihimbau tuh nja harus apa Habib, ya Allah nyaman teti Habib sepora kapi itu sana mak tahu ban himbauan engkau pakonda iya ban ulama supaya aja bisa ngaku-ngaki habaib android mencari yang matura carok torok ngerojong habaib jong anak pun habaib berarti senang ngerok kajing Nabi lah nikah kita ongke kan kaya pun Gusti Allah liyudhiba ankum rijsa wala bi'amalin amiluh, dan tidak dengan amal yang melakukan ahlul bait akan amal. Artinya apa mai sepora tulisan Habib bro yucu amal banyak, tidak, bukan. Kenapa diampuni oleh Allah? Karena Allah berjanji sudah, bukan karena amal mereka, tapi Allah yang mengatakan liyudhiba ankum rijsa. Allah manggabah ini apa manggabah mangqabatun udma, pangkat mun pangkat saya lek ngol ya mengenabas di antara doanya bin Mashish, Abdul Salam bin Mashish rahimahullah taala pada sesirah di dalam salawat itu, wal hikni binasabih, wal hikna binasabih, Allah pertemukan ya Allah nasabku dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan ya Allah nasabku dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa bertemu nasab, maka wajib berusaha kita bertemu secara asbab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa nasabi wa sababi. Putus semua di hari kiamat itu dalam persyafaatan kecuali nasabku dan sebabku. Sebab apa? Sebab ilmunya, sebab mengikuti sunnahnya, sebab menghormati ahli baitnya, sebab ihtimam kepada sunnah-sunnahnya. Subhanallah. Wala bisalihin, dan tidak dengan dan bukan dengan amal saleh qaddamuhu, yang melakukan ahlul bait huwa akan saleh. Sama maknanya dengan la bi amalin amilu. Bal, bahkan mak bisa sepora dengan apa? Bisa biki inayatillah, bisa biki inayatin min Allah, dengan sebab mendahulunya pertolongan dari Allah. Ada jadi cek tolong men Gusti Allah mulai kita lah tirun mau taubat iro pada mun Gusti Allah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Fala yahillu lil muslimin ayyashna'a, maka tak halal bagi orang Islam ayyashna apa? Menjelekkan muslim, wala, dan tidak halal apa harus yang taqsah melecehkan muslim irda man syahidallahu bitatwirihi, akan kehormatannya orang yang bersaksi siapa Allah bitathirihi, dengan mensucikan man, wa dihabir rijsi anhu, dan hilangnya najis atau rijs, kotoran, anhu dari man. Allah. Cuman dalam hukum lain, misalkan ada habaib
Misalkan mohon maaf, misalkan melakukan hal yang wajib dijilid tetap. Misalkan ada habaib yang melakukan pelanggaran agama, di situ pengeterapan hubungan agama, tetap dipukul, tetap dilaksanakan. Mohon maaf, misalkan membunuh, tetap dikisos. Karena bagaimana niatnya seperti itu? Wa ma nazala bina min kibalihim minadh-dhulmi wal jawr fa nunazzilahu manzilatal qada' warid min Allah. Oh, belum ini. Wa ma, adapun perkara nazala yang turun man bina kepada kami min kibalihim dari sisi mereka ahlul bait minadh-dhulmi wal jawr, daripada kezaliman dan kecurangan. Aba dicurangi Habib, aba zalimin Habib. Kajian apa cara kita himbauan ini? Fanunazziluhu manzilatal qada', maka memposisikan aku akan manzilatal qada', akan posisinya qada' al-warid yang datang dari Allah Ta'ala, kal-gharaq seperti tenggelam, wal haraq dan terbakar, wa nahwi dzalik. Idhum minal hurmati ma li sayyidihim alladhi nusibu ilaih, karena adapun idlahum, karena yaitu bagi mereka, minal hurmati daripada kemuliaan, ma adapun perkara li sayyidihim bagi sayyidnya mereka, itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi nusibu ilaih, yang dinisbatkan mereka ahlul bait ilaihi kepada sayyid. Wa qad qala ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat alladzina kepadamu, pastinya yaitu pastinya berbaiat mereka kepada Allah. Artinya aba idzalimin Habib, umpama naudzubillah. Beni sing ngaku dah Habib monggo. Boleh terus terang, saben sentar ke jompok, sebah keres guna hilang, mula sumpah tanian demi Allah. Ya Allah, ati sumpah keajunan, mula kar Habib monggo rida abtina keres kala. Muina moy. Waktu moy betul. Tapi gue yakin beri Habib, karena sebelumnya gue pernah ngabas dengan internet, kini kayak tangkap nih Mekasan beri Habib, gue ingat remahan keres gue hilang, injak beri Habib bro, engkau tak tuh sama kayak ngomel. Namun, nikah Habib beda anon kan, beda penyaman, beda sponsor aja, serang Habib, nanti beri Habib, saya sengah Habib gue kayak makan. Mungkin karena sami-sami aja gak ateh, mungkin makin pas Habib sekali makan bib kan tabib, laku kan tabib, mula tarik makan empon bib, kasa tak bisa dijamah siapapun tempat itu, jika laku kata nyawa sekolah. Nah, ketika misalkan kita nikah ada ulama lagi, minimal kita montepan andi selisih perselisihan dengan habaib, volume kita tidak sangat besar, marah kita, karena kita mesti mengharap Gusti Kanjeng Nabi SAW. Umpama icapok musibah anti masalah ban habaib, pabeda perasaannya teh naremah takdir Gusti Allah atas musibah ini, seperti naremah takdir Gusti Allah ketika di antara kita ada yang tenggelam atau terbakar. Engko alhamdulillah ki umpama kita po njak tak tahan aja rida kolah kita po kon sekat ibu kok umpama deh. Ay tempeng wa terselam sekat telo wa nanggala nang KRI 402 nanggala apa nya sekat telo langsung sekalian. Allah rahimahumullah taala idza kanu minal muslimin wal mu'minin. Yang pada sebenarnya muslim ki ada beberapa orang. Allah. Wa qala azza min qail an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Adapun nabi yaitu lebih utama bagi orang-orang mukmin min anfusihim dari diri mukminin. Kita orang mukmin wajib lebih mengutamakan nabi ketimbang abah. Nabi tak ada, sudah tak ada itu nabi. Macam mana? Qarabatuhu, dzurriyyatuhu, ahli baitih. Atau tidak ada ahli bait, man lahu sababun lin nabi, ulama. Tiga. Fa amma qauluhu ta'ala may ya'ti minkunna bi fahishah. Siapa yang datang man minkunna sebagian dari kalian an-nisa bi fahishah dengan membawa kejahatan di dalam Quran, fa muqabiluhu maka adapun adab najat membahasa maturan apa itu
Bandingannya qaul yaitu qaulu ta'ala wa may yaqnut minkunna, dan siapa yang khusyuk man minkunna dari kalian. Jadi kalau ada misalkan dalam Al-Qur'an may ya'ti minkunna bifasyah, siapa di antara al-bait itu yang melakukan sesuatu yang kurang baik, maka di situ juga jangan hanya melirik itu, tapi di situ ada kalimat juga wa may yaqnut minkunna. Kehusyuan mereka itu tidak ada bandingannya. Naam wa huwa ta'liqu hukmin bi fi'lin hunna bari'atun minhu. Adapun ya qaul yaitu ta'liq hukum bi fi'lin dengan perbuatan hunna yang adapun mereka bari'atun yaitu lepas mereka minhu dari fi'il. Naam ya wala yalzamu minal wa'idil mutlaq nufuduhu. Ini yang saya ceritakan tadi. Dan tidak wajib wala yalzamu, dan tidak wajib minal wa'idil mutlaq nufuduhu la siyama fi janibin dalla dalilun fihi ala khilafi dhalik. Dan tidak wajib daripada sanksi yang mutlak nufuduhu apa melaksanakan ya wa'id, la siyama apa lagi fi janibin di satu sisi dalla dalilun yang menunjukkan apa dalil fi dalam ya janib ala khilafi dhalik atas membedai itu apa namanya al-wa'idil mutlaq. Wa ma tawajjaha alaihim minal hudud, adapun perkara yang mengarah ma'alim atas alil bait minal hudud daripada had-had wa ta'zirat dan ta'zir faidina fihi yadullah, maka yaitu adapun tangan kita fihi dalam yamma yaitu tangan Allah. Wa nahnu fihi ma'hum, adapun kita film yamma yaitu beserta mereka kal abdi ma'a ibni sayyidihi, seperti budak beserta putra majikannya abd. Dari mah berarti semua orang beda habib umpamanya melakukan kesalahan moduk umpamanya taki moduk nikah ke Nobel anak gula iya nikah pemendu ke kawanjenengan ke Nobel. Oh habib nikah ke Nobel engki pas melanggar pesantren montai zina nikah monizina melolok akan berakibat kepada yang lain pas norok nikah tanam takzir ketika wajib takzir undang-undang imun bisa cek undang-undang pesantren benih kewajiban Quran dan Sunnah toror, tapi untuk maslahatnya dia takzir umpamanya takzir tapi kita berniatnya untuk mendidik, seperti kita dipasrahkan kita budak ke Nobel budak dipasrahkan oleh sayyidnya putranya sayyidnya ke Nobel nikah kopet nikah seltek kok pengen pecot mun perlu mun salah kan ada amanah kan, sama seperti kanjeng Nabi SAW menitipkan dzurriyyahnya kepada kita, seakan kanjeng Nabi berkata Arya mun salah Arya dak remeda takzir tar tetapi Nabi ke Jazuli rahimahullah taala tatangok tengkina nikah kan badan habaib saya pemendu kasak terpotong habaib mana bi melanggar pon ngelaki pecot tak langkong web pecot web tak langkong web pecot kawan pecotnya sebolo bakun sebolo mun melanggar pecotnya sebolo pecot kan kun molar sepecot pecot ajunan bebas pecot ajunan bebas iya ini pas terkemajuan jaga aja jadi ya serahkan dulu kan pasrahkan kepada yang berwajib kalau memang sudah kita tidak mampu jangan main hakim sendiri nyaman tadi bingong kijauan pekareng di Gusti Allah Subhanahu wa taala pebareng di Gusti Allah SWT. Abah ini diwajibkan naremah kalau bener nah pebareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ingat si takdir gila di bagian di Gusti Allah lah kok itu Habib bagian Imam Malik kan sedekah. Imam Malik ketika dicambuk di masanya siapa Imam Malik itu yang dicambuk Hajjajnya Hajjaj bin Yusuf itu. Jadi tukang cambuknya itu keturunannya Sayyidina Abbas Ahlul Bait. Tukang toko lah. Nikah zalim nikah pemerintah, mak Ahlul Bait seperti tukang toko.
Imam Malik ke tokol, das sampai loka kan. Mare tokol lemas Imam Malik pah beda orang. Saksikan perkataan saya. Itu yang mukul saya siapa namanya? Apa Sulaiman bin Abdullah kalau tidak keliru ya. Cicitnya Sidra Abbas. Saksikan bahwa setiap pukulan yang jatuh ke punggungku, setiap rotan yang diangkat dari punggungku, aku sudah mengikhlaskan pukulan itu. Kenapa begitu Imam? Karena dia adalah alul baitnya baginda Nabi SAW. Saya tidak mau nanti di akhirat saya berdebat dengan dia, karena saya akan malu di depan Nabi. Apa maki debat tentang kompoi ban kita terima, ban kita ngalalaki, ban ponen tokol tentang kompoi. Pakuwa aku lah ke kanjeng Nabi SAW. Jadi mohon berhabaib belum pon ya toren tokol yang ngereng betul halal bib dan nokol guna sedikit lah kita kira tan habib pakor nokol tak kira dura kan ngadepin habaib punya amanan habaib mak tak teh habib baik mak tak teh habib baik ijak bahagian di Gusti Allah narema ban bahagian narema iya bah terima bagi ya jadi udah remah ngara pengajian si membahas nikah rang-rang pun gimana kita karena depak ke hukum nikah sehingga orang banyak tahu nih bagaimana cara menghormati habaib ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam qala ba'dul ulama inna idza kana Allah taala wassa bi auladis salihin, apabila ada siapa Allah taala yaitu berwasiat Allah dengan anak-anaknya orang soleh, faqala maka berkata Allah wa kana abuhuma salihah, berwasiat supaya baik seperti yang dilakukan Nabi Khadir alaihissalam dengan Nabi Musa itu. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormat anak-anak orang soleh saja, harobapan soleh dari mana? Ya orang yang tak teman lanyala, orang yang ngajian, orang yang ibadah, orang yang lampa, orang yang beni ulama beni orang soleh biasa. Nah, fama dhannuk bi auladil auliya, maka bagaimana sangkaanmu dengan anak-anaknya para wali ulama? Wa idza kana dzalika bi auladil auliya, dan jika ada apa itu wasiat fi auladil auliya, di dalam anaknya orang wali, fama dhannuk bi auladis syuhada, maka bagaimana maka tiding pun apa panika sangkana sambian kalaban anak-anak para syuhada Allah aban mati syahid roh. Nah, kita wajib mengayomi. Wa idza kana dzalika fi auladis syuhada fama dhannuka bi auladis siddiqin, di atasnya syuhada. Wa idza kana dzalika fi auladis siddiqin fama dhannuka bi auladin nabiyyin, anaknya para nabi. Wa idza kana dzalika bi auladin nabiyyin fama dhannuka bi auladil mursalin. وإذا كان ذلك بأولاد المرسلين فما عسى أن تعبر به عن أولاد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك, dan apabila ada apa itu wasiat bi auladil mursalin, dengan anaknya banyak-banyak utusan, fama asa, maka adapun apa asa an tu'abbirah, fama asa yaitu asa ami-ami jangan betul an tu'abbira bihi tu'ayyira bihi apa ya acur pasaaki mengungkapkan kamu dengan maka tining ponapa barang panikase ami-ami acur pasaaki sambian bi kalban an auladi sayyidil mursalin, maka bagaimana perasaanmu dengan ahli baitnya Nabi, keturunan Nabi? Kamu dengan anaknya kiai saja suruh hormat, mak boleh ban keturunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam qaddimu quraisyan, kedepankanlah, artinya apa qaddimu ini? Dahulukanlah Quraisyan akan orang Quraisy, ai ala baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqaddamuha, dan jangan mendahulukan diri kalian akan Quraisy. Artinya membeda orang Quraisy, artinya ahli baitin Nabi ngereng ajunan bib dari kemana? Jangan kita melangkahi
Habaib sabar, habaib maka habib mon derkelak deren. La. Hormat kita. Cek men habib mon hormat tak agar pas mon beni tempat tak agar pas kor ngalah. Ngereng bib tak langkong barokah bib. Oh punten kiai ngereng panjenengan. Pasti begitu. Kita misalkan sebagai ustaz, sebagai kiai harus tahu ilmu seperti ini. Ketika kita berkumpul dengan habaib dan kula ngocan make kula engko jong kana kota-kota cukup umur. Kana kula ngocan ban mun tetemun habaib di mabai jong pola bane pas teh pol kompol bon orang moljet. Abas habib bro, habib. Sapa bae ngapa bae bentun mun la habib jong baneng nang. Gula wasiat ngaene teh kota cukup umur. Sampai gula wasiat sampai kakak-kakakan posopon ban jong. Setuan ban. Mun kiba dia setuan ban posopon ban. Qaddimu wala taqaddamu. Atoren cek lengkai. Nah gini kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tu'duni fi Aisyah. Jangan menyakiti kalian kepadaku di dalam Aisyah. Artinya Aisyah min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha min ummahatil mu'minin. Sehingga keluarga gula seakan-akan kan begitu kan. Ingat keluarga gula. Qala la tasubbu ashabi. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Jangan misu kalian akan sahabat-sahabatku. Faman sabbahum fa alaihi la'natullah. Maka barang siapa yang misu man kepada ashabi, maka wajib atas man apa laknatnya Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Was-shawab, adapun yang benar. Ini dalam masalah besar dalam peristiwa Karbala 10 Muharram itu Asyura, yaitu sungguhnya Yazid bin Muawiyah fima yasna, di dalam perkara fima sana'a, dalam perkara yang berbuat Yazid min kibari usatillah, yaitu sebagian dari orang-orang besarnya orang-orang pendurhakanya orang-orang mukminin ya. Jadi beliau ini punya pandangan bahwa Yazid bin Muawiyah adalah begundal, bajingan. Karena apa? Karena matain sirnya mana? Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, sibtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahad sayyidai ahli syabab ahli jannah. Nah, illa kecuali ayyasihah, harus sah annahu apa sungguhnya Yazid innama fa'ala, itu pastinya melakukan Yazid dari akan itu tahawunan, karena atau hale meremehkan akan Nabi SAW, fakafirun, maka yaitu kafir. Kecuali Yazid memang nak nginakin ahli baitin Nabi, rasanya sulit ngakin ikan. Ya makan beliau kecuali cetnya tena beda nak nginakan ahli baitin Nabi, dia toro di ahli baitin Nabi pada baik. Sekarang medsos seperti itu. Sekebai taming napa? Kanjeng Nabi pernah ada bu, lau sariqat Fatimah laqata'tu yadaha. Atau kama qala Nabi sallallahu, sungguh kalau Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Kebai alasan benar kana mungkin bahwa tak ada pidana antara ahli bait dengan orang-orang biasa dalam masalah hukum agama. Ingki lagar sejan kila pasrah aki udah remaban si motong tangan ngajari yang cocok ahli bait. Nah untuk bila umpama itu terjadi, kata Imam Al-Fasi bagaimana? Aidina yadullah, ini ketangan Gusti Allah, ini kependangan Gusti Allah pun benih gulah ingin menyakiti dia, tapi hukum Allah harus tegakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Das hukum Gusti Allah di atas segalanya. Hukum Gusti Allah. Tidak ada unsur sedikit pun menyakiti ahli bait, tidak ada. Tidak boleh begitu. Jangan sampai begitu. Beruang ngadu ahli bait.
tak berat kengkun abak muni beni ka ilil bait berat lah kan. Mun salah jadi beni anu jadi mun salah masa kanjeng katoran kanjeng Nabi ngariah. Berarti mun jadi beni katoran kanjeng Nabi artinya can orang awam kasa orang orang bodoh ngingani kemon seakan-akan untuk katoran kanjeng Nabi ini kan pas kotu percis ban kanjeng kama seorang nemu tanam ya seorang nemu tanam kamu sih ulia pas kapi pada ban kanjeng Nabi lawan gula nih Mekah apolong ban Sayyid Saroma gula tenggelam mare Jumat intare tok Abdul Wasi iki Allah yarhamu Sayyid Muawad nyaman lapor ban mulukhiyah matana serial mon meleh mana segerunju lesek engki we kelangkong Sayyid tadi gula waktu kini punya saya gula bon Sayyid Abdul Mulukhiyah engkau tangakan Mulukhiyah puntuk ben gula puntuk plastik celang ke keluar pergi orang boleh terima yang ben gula ini beri Sayyid ya tora gula tak sehat mbiar noning kewe Mulukhiyah baji saya pesan ikan kan karena abik kewe nang paling sengkam on kewe Mulukhiyah lagi pesan ikan oh mixer gantot ada Mulukhiyah nyaman dan macam suruh pakai jeren gitu. Jadi tuh ya Allah pas potrana helap potrana ada masalah sedikit dengan jiwanya jadi pantar ke gula Sayyid Nabil ini Abdul Wasi duar Arya pak suara masuk beda bini beda anak kini tak kau beda rumah tak langkong cek masuk Sayyid cek masuk apa ada tang rumah kok nyiwa Sayyid ka barabaan arwah tang rumah bini rumah apa cek lah anu tepan sakau cek terus pas orang rara petang kesi mak baci kan kosi tak ada orang baci kampian Sayyid gula ana uhibbuk Sayyid cuman ana uhibbuk busaniku sampai besanik iya bukan pun silai burkan kok saya iya Sayyid kapi libur kebukan Sayyid ate ngocak mun kelakon ban wallahu alam Sayyid ya sekar beda anun beda nyelempang kan kabala ya kata tak kesi kapi bahkan kebolo katunya kapi sakacaki engkau bakal jadi orang paling terkenal satunya tidak akan ada orang yang tidak mengenaliku di dunia ini camkan itu Eki Sayyid maka ya qada min Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullah subhanahu wa ta'ala Sayyid Nabil oleh beberapa hari pada sholat Jumat patemu iya pak tahu kapi satunya masuk sholat kabar masuk TV hari ya benar Sayyid. Nanti bagaimana setelah itu arwah di dalam hadis barang siapa yang mati bunuh diri maka dia akan masuk neraka. Dek remah mun ngani kan. Wallahu alam. Innama yuridullahu liyudhiba ankum risalan baik. Yani min sabiqi inayatillahi lahu amr pasraki Gusti Allah. Sayyid Al-Amir tengki Al-Amir sakampung ni kemun kaabana toko kopi engki Sayyid orang ke sebiasa ingin tapi kayak capong anu nih kayak capong gangguan jiwa itu kok gangguan jiwa sih tak nikah capong nikah mungkin bun pula sasak kadang kata sekarang kecompor kesal pada di mana pokoknya apa nak tapi mun gule temu keket dia anu sih mula abana tanu makon gula talang kok takok Sayyid keputeran ben kok takok enjek tak tu seben can kok tung la keluar kanceng nabang pintu gerbang terus glede ben gule abana takok temu mana abana mun gula tak temu jadi baun gula tak bisa mun abang masuk itu abang masuk ke tang rumah maki
Kita tahu kita. Wassawab ila akhiri. Wa kadzalika al-Hajjaj, dan seperti itu Hajjaj, yaitu seperti itu Yazid. Adapun Hajjaj, wala iltifata liman qala bi kufrih, dan tidak ada menoleh kepada orang yang berkata man dengan kafirnya Hajjaj. Wa qad qala Ibnu Sirin, dan sungguh berkata siapa Ibnu Sirin rahimahullah, wailul linnas minal Hajjaj, adapun celaka yaitu bagi manusia minal Hajjaj, dari menghukumi kafir Hajjaj yang wala lagi mereka. Wa wailul lil Hajjaj minan nas, dan adapun celaka yaitu bagi Hajjaj dari menyiksa manusia. Jadi Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf. Wa qala ba'du salaf inna Allah yantaqimu minan nas lil Hajjaj kama yantaqimu minal Hajjaj lin nas. Sungguhnya Allah yantaqimu minan nas, yaitu menyiksa Allah dari manusia, lil Hajjaj, bagaimana ini? Bagi Hajjaj kama yantaqimu minal Hajjaj lin nas, seperti yang menyiksa Allah dari Hajjaj akan manusia. Artinya seperti halnya Hajjaj itu tekti musibah ke manusia juga cobaan ketika sampai mengkafir-kafirkan Hajjaj bin Yusuf. Soalnya apal Quran Hajjaj bin Yusuf ini. Tapi memang pemimpin zalim kan. Imam Malik, tapi ngapirakin daerah masjid mukmin, sampai membunuh 2 orang sahabat besar. Sahabat 2 ibadah, Abdullah bin Zubair sampai salib. Nyakein Sayyidah Asma binti Abi Bakr datin nitaqain, putra Sayyidina Abu Bakar. Terakhir matain Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat. Terakhir matain pada oleh Ibnu Jubair rahimahullah. Bin Jubair neka ibadaten tak kira bisa matian orang boleh mari nengko. Ben Ibnu Jubair tak mungkin kan bisa matian orang kemarin kok. Ben Ibnu Jubair kila ben Hajjaj ibadaten nengku mari kinikah masuk ke Roma nah beda bin Jubair. Kalau keluar dari Roma beda bin Jubair. Padahal saya tahu masuk tapi pas stres Hajjaj bin Yusuf. Cek ke makam apa beri aden melulu. Subhanallah. Wa ma syajara baina sahabat bi ijtihadiyun. Adapun perkara yang syajara bainum yang terjadi di antara sahabat fajtihadiyun, maka yaitu ijtihadi. Apa yang maksud di sini? Sayyidah Aisyah misalkan dengan Sayyidina Ali perang. Mari sahabat ngajarin lu. Are amrun ijtihadi wa kullu sahabah ahlun lil ijtihad fal muta'ahhilu lil ijtihad idza asaba fi ijtihadihi falahu ajrani wa idza akhta'a fi ijtihadihi falahu ajrun. Mon orang ahli ijtihad, sahabat kali kafi ahli ijtihad. Orang menpendapat ahli ijtihad artinya melengkapi syarat ilmu. Ijtihad, ingat Imam Syafi'i ijtihad, pas bener oleh 2 ganjaran. Pas salah ki oleh Z. Jadi tidak salah orang ahli ijtihad dalam berijtihad. Karena tak main-main mereka. Mun mangken ijtihad agama ya ilmu tak. Nama jaga tampil sengkah. Pangujak ijtihad. Pintu ijtihad itu terbuka sampai hari kiamat. Iya mun cukup syarat. Sing ngocah ban kun istilah orang NU, saya tak pernah masuk pesantren sekali. Orang NU kan semakin ngaki nikah. Jadi mau tahu masuk pesantren lagi gigir orang NU mau anu bahasa bahas hukum. Silakan punya salah nongku bas. Ya Allah, ini TV tak apa. Wal ahaq, adapun yang paling hak yaitu Sayyidina Ali. Subhanallah. Wa kullun fil jannah, adapun semuanya yaitu di surga, radhiyallahu taala anhum. Al-faslu tsalis asy-syafaqatu ala ummati. Ini tinggal sedikit.
Adapun pasal yang ketiga yaitu nisr atas umatnya Nabi, karena nasihat li rasulih di sini. Al-babul tsalits lain nanti, bukan fasal ini. Wa amma syafaqatu min ala ummati fa hiya bi thalathati umur. Adapun nisr atas umatnya Nabi maka yaitu adapun asy-syafaqah yaitu dengan 3 perkara. Satu, al-qiyamu lahum, menegakkan untuk mereka akan mereka bi furudil kifayah, akan fardu kifayah, kal ilmi, seperti mengajarkan ilmu, wal jihad, dan berjihad, wa salatil janazah. Salat jenazah mampu orang fokus. Percobain sekali mana orang mukmin. Kau tu bade seentar salat jenazah. Anu. Nah. Mukmin, muslim, intare. Jangan merasa napanya mana tengki, sebetulnya intare. Harus ada lah yang datang. Wa minha al-qiyam bil hiraf al-muhimmah allati biha nizamul alam. Yang itu sebagian daripada syafaqah. Al-qiyam adapun menegakkan bil hiraf al-muhimmah, akan pekerjaan-pekerjaan yang penting, allati biha yang ada yaitu dengan ya hiraf al-muhimmah adapun nizamul alam. Apa nizamul alam? Peraturan undang-undang alam. Artinya apa? Ada aturan kehidupan ini yang menegakkan aturan itu. Kau tu bada napanya mana undang-undangnya. Yang pertama ya harus disesuaikan dengan agama. Wa bis sunanil muakkadah, dan dengan sunnah-sunnah yang kuat, alal kifayah, atas fardu kifayah, kal adan, seperti adan, wal imamah, dan menjadi imam salat, wa nahwi dzalik. Harus itu. Fa innahu in fa'ala dzalik bi niyati i'anati ikhwanil muslimin, maka sungguhnya man in fa'ala, yaitu apabila berbuat man adzalika akan itu al-qiyam bi niyati i'anati ikhwanil muslimin, dengan niat membantu saudara-saudaranya man yang muslim, utiba alaihi thawab man rafa'a al-masyaqqata an hadiril mawdi' alladhi ta'ayyana dzalika fih. Utiba, maka diberi pahala ya man alaihi atas fi'l, thawab man dengan pahalanya orang rafa'al masyaqqata yang mengangkat man al masyaqqata akan al masyaqqah. Apa masyaqqat? Perkara berat. An hadiril mawdi', dari orang yang hadir tempat, alladhi ta'ayyana dzalika, yang ta'ayyana wajib dzalika, apa itu? Raf'ul masyaqqah fihi lam yaman. Wan niyatu, oh ini dalil. Wan niyatu iksirul a'mal. Subhanallah. Iksir, permata atau emas yang paling murni. Pokoknya yang paling mahal daripada anta iksirun wa wali, permata atau ibunya aju nambah mudah salah satu kancah antara kata ning yastah. Apa saya saran ke nyari kaju iksir itu. Kaju iksir. Marah mutolak abai. Kancah lamba. Waktu kan itu kan sareng almarhum kespo. Pak kon ambuja pasaan, ambuja terakatan. Tengok miring. Adapun niat iksirul a'mal, yaitu paling berharganya banyak-banyak amal. Artinya emas murninya atau permatanya amal. Namun taklibu a'yanaha, yang membalikkan niat akan edatnya amal, artinya yang tadinya bernilai 1 bisa menjadi 10, tergantung ikhlasnya niat itu. Wa tuhaqqiqu haqa'iqaha, dan menyatakan atau menguatkan niat akan hakikat-hakikatnya. A'yan ini ya, bukan amalnya. A'yan. Nah. Al-babu tsalits, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.